Kayaknya ada aja yang rusak sama motor BMW-nya. BMW R90-nya emang udah lama sih nggak kita pakai, ya kan? Jadi hari ini ada satu hal yang pengen gue benerin, karena ada satu hal yang rusak di sini, ya. Pengen gue benerin, ada yang bisa nebak nggak apa yang rusak, teman-teman? Sekalian, kalian kan banyak yang request, udah lama nggak bikin konten motovlog, jadi udah. Sebelum ke bengkel, kita riding dulu, ya kan? Dan sebelum itu, gue mau ngasih lihat dulu salah satu fitur dari BMW motor, itu yang keren banget, teman-teman. Karena motor BMW gue ini, walaupun bensin, tapi bisa dicas. Karena kalau ini gue cabut, tada! Ini kabelnya nyambung ke sini, teman-teman. Apa sih gunanya ini? Ini adalah untuk ngecharge akinya. Jadi motor kalau di Eropa ya, motor BMW, motor apapun yang di Eropa itu, biasanya kalau winter itu kan nggak dipakai. Nah, orang barat itu wajar banget untuk punya yang namanya charger aki. Jadi selama winter, motor yang nggak dipakai, tapi akinya tetap oke. Karena kan winter bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya kan? Nah, BMW itu udah bikin sejauh itu sampai disiapin chargeran khusus untuk akinya, teman-teman. Jadi aman aja. Nah, sekarang kita coba yuk riding pakai BMW R90-nya. Udah lama kan nggak banyak yang tahu kalau di belakang sini tuh ada tempat penyimpanan. Tuh. Hup. Benerin spion dulu. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama nggak nyala. Biarin panas dulu aja. Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga motornya aman-aman aja. Ini motor emang udah lumayan lama sih gak gue pakai. Agak nyedet-nyedet dikit. Feeling gua sih kayaknya nih injektornya perlu dibersihin. Biasanya memang kalau udah lama nggak dipakai, ya kan? Iya, speed bener. Karena intinya ini sebenarnya motornya bisa banget dipakai kalian. Ya dibandingin mobil-mobil yang lain, salah satu motor yang tidak mudah overheat, setidaknya motor gua, insya Allah. Ya kan, terus cukup enteng juga motornya untuk ukuran 1200 cc, bertenaga juga. Cuman emang dia motornya cukup lebar. Tapi kalau kalian bertanya-tanya, ini kan mesinnya boxer ya, lebar banget. Kayak banyak yang nanya, bang, motor boxer gitu kalau misalkan dipakai harian emang nggak muter trotoar ya? Sebenarnya enggak, teman-teman, karena trotoar tuh lebih pendek daripada si mesin boxer ini. Jadi kalau misalkan mau nyelip pinggir trotoar itu, kebanyakan trotoar ya, itu emang lebih pendek dibandingin mesin boxernya ini. Oh, 1200 R90 emang enak mesinnya. Buat nyalip tuh, nyalip. Menyenangkan sekali memang. Moge itu memang mungkin kalau di Jakarta gitu agak-agak useless ya. Tapi sensasi tarikan motor 120 horsepower gitu tuh sungguh menyenangkan. Banyak orang yang berpikir kayak moge itu sebenarnya harus 200 horsepower, ya kan? Kalau bisa 190, 180. Sebenarnya kalau menurut gua ya 100, 120 horsepower sebenarnya udah cukup banget. Ya mungkin makin gede tenaganya makin kencang, tapi makin gak kepake loh. Kayak motor yang udah 190 horsepower tuh, wah kalau udah dalam kota udah bener gak ada pakai sama sekali. Kalau buat touring pun pakainya juga dikit, paling lari. Oh, kan nggak mungkin selama touring lari 180 gitu. Ya kan kalau motor 120 horsepower nih tenaganya lebih sering kepake, teman-teman. Make sense nggak ya? Semoga make sense ya. Untuk hari ini jalanan agak sepi, nggak ada yang bisa nebak nih. Kita mau kemana? Sudah lama banget ya teman-teman. Kapan terakhir bikin konten untuk riding game ini? Semoga nanti di bengkelnya ini bisa buka injektornya R90 ya. Semoga. Wah, enggak bohong ini motor enaknya. Sebenarnya di sini tuh ada jalur potong.
yang biasanya gue pakai. Tapi kalau pakai R90 kok gue takut ditimpukin orang. Ada jalan di dalam situ agak sempit, melewati gang yang ada perumahan warga segitu, jadi serem. Belokannya patah banget, gue takut nyenggol-nyenggol. Ada anak kucing, ya Allah, kenapa dia tiduran di pinggir jalan? Udah lama ya nggak naik motor kopling. Udah lama banget nggak naik motor kopling, tangannya langsung agak sedikit kemeng. Gue terlalu lama naik motor metik, sudah lama nggak naik motor kopling. Guys, helmnya cakep, udah lama banget gue nggak pakai helm ini. Udah selama itu nggak pakai helm ini. R90-nya ini jujur so far ya, motor yang emang jarang gue pakai, ya kan? Jarang banget bahkan gue pakai. Ini surprisingly, terus motor yang jarang dipakai itu aman-aman aja loh. Karena ada beberapa merek motor ya, motor moge yang jarang dipakai malah lebih sering rusak, ya kan? Ada aja biasanya. Alhamdulillahnya ya R90-nya ini enggak loh. Sesekali ada aja tapi kayak nggak rutin. Jadi gue makanya kenapa sayang banget sama si R90-nya ini. Bahkan sempat ada yang bilang tuh R90-nya nggak mau dijual, diganti, ya kan? Ganti motor lain. Agak susah ya berpindah ke lain hati dari BMW R90-nya ini. Kalau menurut kalian, apakah diganti R90-nya atau kita keep terus aja? Ya insya Allah semoga ada rezekinya ya untuk keep terus motor satu ini. Satu-satunya kekurangan R90 itu enggak apa? Dibandingin moge-moge lainnya atau dibandingin motor-motor lainnya, salah satu kekurangannya mesin boxer BMW actually. Ada yang terbak apa? Suara knalpotnya. Ini motor ya, mau gue ganti knalpot apapun, suaranya tuh ya gitu-gitu aja tuh. Gak akan pernah bisa tiba-tiba jadi berubah cakep banget gitu. Nggak akan pernah bisa menurut gue. Tambah keras iya, tapi bukan berarti tambah merdu. Kalau Harley gitu ya, itu ganti knalpot tuh suaranya khas tuh, hidup. Apalagi yang 4 silinder ya, Yamaha, ya kan R6 gitu. Ganti suara itu bisa berubah gara-gara knalpot. R1 yang crossplane, ganti knalpot suaranya juga berubah, ya kan? R90 itu nggak pernah bisa tuh nggak? Gue udah pernah ganti knalpot berapa 3 kali, suaranya tuh ya begitu aja. Dibilang bagus banget enggak, ya kan? Dibilang jelek ya juga enggak. Ya udah, bukan sesuatu yang orang beli karena suara knalpotnya gitu. Kan ada ya orang beli motor gara-gara suara knalpotnya cakep, ya ganti kayak yang silinder kayak gitu. BMW boxer engine itu bukan gitu. Bukan motor yang suara knalpotnya kayak wah indah banget gitu. Nggak tahu kenapa. Harusnya kita bentar lagi sudah sampai ke bengkelnya, ya kan? Coba nanti di bengkelnya kita mau benerin satu part dan kita tanya bisa nggak bersihin injektornya. Gue juga nggak tahu injektornya R90 sebelah mana. Mana bengkel langganan kita satu ini? Bengkelnya Aki-Aki. Coba kita tes bengkel Aki-Aki, bisa nggak nih beneran R90-nya? Hap, hap. Set. Apakah ramai bengkelnya? Hai. Bang, benerin bang motor gua. Anjay. Tadi bersihin dulu. Salah. Tuh kan, emang dia iseng. Nggak usah Mas Dim. Nggak usah. Gelinya sampai sini tahu. Kayak ditiupin. Gue pengen pasang beginian ya di rumah. Nggak tahu buat apaan. Maaf, punya aja dulu. Minimal isi angin Mas Dim. Kayaknya sih udah deh. Kayaknya ya. Ntar biar keluar dulu aja lagi. Namanya nggak mau keluar. Coba diajak ngomong baik-baik. Harus dikeluarin. Jadi ini yang rusak yang minta tolong dibenerin adalah injektor dan ini. Oh. Nah, ini udah.
Bukan. Gue ganti pakai punya Vixen. Ih sama atau nggak Vario noh? Yang belakang ya? Ya, Sama. yang belakang tuh. Benar, pakai punya ADV nih? Ya, iya, bisa. Bisa. Saya nggak apa, gue udah beli kok. Coba cek. Motor ini ada bagasinya loh. Oh iya. Coba cari. Coba kita cek ya. Ini nggak ada standar 2 ya kalau motor gini? Nggak ada kebetulan. Ntar pakai aja punya Vario, taruh sini. Oh, betul. Ini gimana buka bagasinya Mas? Coba buka. Saya pelajari dulu ya. Oh gini kayaknya. Iya, begitu dong. Tuh. Udah gitu doang emang bagasinya. Kecil. Ini jas hujan aja nggak muat teman-teman. Emang nggak muat. Ini dia sennya. Berapa harganya gue beli? 30.000. Nggak mungkin. 30.000 demi Allah. Oh iya. Suka nggak nyala tahu 30.000 di sini mah. Emang iya? Iya. Tara. Sen bulat. Tapi sen itu beli yang Litex sejutaan rusak juga ujung-ujungnya. Oh iya, emang harusnya segitu ya. Nih, kita harus bikin tutorial. Kalau udah tutorial buka harus tutorial pasang. Diam. Nah, masuknya sih udah nih. Coba kita lihat Masan jago nggak masuk-masukin. Kan. Ininya udah masuk ke sini. Ya. Tuh. Oh, alah. Udah kan? Sebel. Ini sennya tolong. Dendi Mas pakai sen model begini. 30.000. Kalau mau beli Astaga. boleh nih di sini, lumayan dapat komisi. Benar. Iya, abisnya nih, ini gue beli Litex asli loh, ini sejutaan lebih gue beli. Kertas juga. No. Gini Mas Dim. 30.000 ganti sejuta dapat berapa tuh? Kalau lo banyak kan? mau ngomong affiliate, cara ngomongnya nggak gitu. Oh gimana? Waktu kita beli 30.000, coba langsung cek keranjang kuning kita, semoga harganya sama. Benar. Tutorial hari ini. Bisa lah harusnya ya. Harusnya bisa. Kalau sen mah sama-sama aja kan? Sama. Power, masa. Iya. Masa yang pernah ada, masa lu yang indah. Gue baru Males sadar ternyata. Gue dari tadi ngeliatin yang Vario sebelah. Kayak Vario gua. Ternyata emang itu body gua. Ternyata yang body gua. Kelakuannya mana? Tuh, kelakuan tuh pelakunya. Nih. Memang dibeli sih sama dia, nggak salah sih. Itu body gua kan? Ini body gua kan? Iya. Oke, keren sih Bisa. motornya. Langsung Terus kalau gua sempat mikir, loh, motor gua kan di kantor. Iya. Langsung ganteng motornya dia. Jadi kelihatan motornya. Iya. Emang sebelumnya warna apa? Putih. Putih. Oh. Putih crash. Putih keren. Oh, kemarin lo hitungannya belinya beli body doang, nggak beli sama catnya ya? Iya, benar. Itu dia yang mahal kan catnya. Ih. Kapan lagi pakai bodi ya bekas Dendima? Benar. Itu sama cat-catnya harusnya mahal tuh. mahal satu motor. Emang rezeki lo emangnya gua gak gitu kemarin catnya. Termasuk knalpot bang. Nih, teman-teman. Kenapa juga? Injektornya tuh hampir sama ya kayak motor-motor Jepang ternyata. Tapi elektroniknya ada 2 nih. Nih, 1, 2. Ini injektornya ini doang tuh. Semoga bisa ya. Iya. Lo ada kunci bintang kan di sini? Ada. Itu bintang soalnya. Iya. Mas Dimas, oli kayak gini berapa liter? 4. Kalau mesinnya gede gini. Kita cek. Kita cek terakhir itu FYI, sambil dia nyari, ini motor kesayangannya beliau nih. Karena setahu Mas Rang, kalau Mas Rang main ke tempatnya beliau, cuman ada mobil apa? E30 sama motor ini. Warnanya sama. 4 liter. 4 liter. Pakai Onjil 15W 50. Oh, 1550. Oil filternya, filter oli berapa filter oli biasanya? Filter oli kalau biasanya kita 80.000 motor Jepang. Ini berapa? kalau di BMW asli 430. Wow. Ini nggak pakai rantai teman-teman ya? Nggak, pakai Gearbox. gardan. Iya. Jadi gardan. ada oli di sini nih. Iya, oli gardannya. Oli gardannya ada 250.000. Kampasnya berapa duit coba kampasnya? Kampas rem kan sering habis tuh brake Brake pad. pad ya. Coba ya kita cari brake pad BMW R90. Mas Dimas masih tahu ke Mas Rang, tadi ini stok tabungnya apa Mas Dim? Adjustable buat si Delio nih, mereknya iya. ada Kalau Z. Brembo-nya, soalnya ini Brembo kan, Ah, 1,6. 1,6. Harus Satu. pasang lah ya. Enggak. Satu kaliper. Satu kaliper kas pasang kan? Kan ini kan Enggak dong, 4P, satu 4P. kaliper. Itu kan di sini kalipernya kampasnya kanan kiri. Iya. Kanan kiri gitu kan. Ya kanan kiri 1,5 kira-kira. Yang Brembo tapi ya. Tuh lihat selang bawaannya udah kayak gini teman-teman. Jadi lu yang review. Iya. Boleh review silakan Iya, aja, tuh. review aja. Kita nanya. Apalagi Berarti minyak remnya wajib Brembo. Kalau master remnya ini mereknya ini nggak tahu merek Brembo atau bukan. harusnya Brembo ya. Rembro. Brembo. Ini Brembo. Nggak semua R90 tapi Brembo. Oh iya. Nggak betul. semua R90 upside down bahkan. Oh berarti ini emang lo ada seri khususnya Mas Dim? R90 itu ada, yang angkatan ini tuh ada 5. Paling atas ini, Heeh. Roadster. Oh ini Roadster, Sebutannya Roadster. Di bawahnya ada yang Scrambler. Scrambler. Berarti itu Ada yang lagi agak yang gini. agak tinggi. Ada yang klub apa, Cafe Racer. Cafe Racer.
gini. Ada yang tadi apa? Scrambler, ada lagi Urban GS. Urban berarti buat dalam kota. Tapi bentukannya kayak Urban GS. Jadi bentukan buat dalam kota tapi bentukannya kayak off-road. Oh gitu. Satu lagi Pure 5 berarti. Pure tuh apa? Paling bawah. Oh paling bawah. Nah, yang pakai upside down cuman yang ini doang. Nah, teman-teman tadi Mas Dim juga sempat cerita kalau BMW ternyata kunci-kuncinya masih friendly. Masih, kalau ini masih. Kalau yang beda tuh Amerika aja, Harley. Nah, Harley itu inci. Kalau ini masih kayak kunci-kunci pas biasa lah. Ya nggak Tuh. biasa sih. Nggak Kunci biasa, bintang benar. sih, bintang sih. Banyak bintangnya, banyak bintang bertaburan. Benar. Dan ini harusnya adjustable ya? Oh enggak. Kayaknya enggak deh. Tapi karena jadi gini, tadi kan Mas Rang coba ya. Mungkin ada di footage-nya tuh. Ini kalau dinyalain, kita coba aja ya, kita coba. Kalau dinyalain, Yang kuncinya mana? oh betul, kunci di sini. Nih, silakan. Nih. Dia mau iseng lagi nih. Enggak, banyak itu. Masih? Apa coba nyalain? Nih, kalau dinyalain ini stangnya tuh goyang. Jadi fungsi steering damper ini buat ngejaga biar nggak terlalu oversteer gitu-gitu Mas Dim. Anak motor banget. Anak moge banget tuh, sampai goyang. Lo kalau nyari gua di Sensi ya. Wah! Tapi sebenarnya motor ini tuh dipakai buat touring kah? Daily Sebenarnya kah? dalam kota. Dalam Sebenarnya kota. dalam kota. Kalau buat touring kekurangannya joknya kurang enak. Tipis. Iya kan? Lebih enak sama yang posisinya gini. Tapi ini kan bisa diatur ya. Motor kan tinggal ganti. Tinggal Cuman itu ganti. kekurangannya ini kurang. Kalau buat touring kurang banyak tempat bagasinya, Iya, benar. joknya kurang nyaman apa dan sebagainya. Buat lebih pacaran motor dalam juga kota. nggak bisa. Nah, kalau R90 sebenarnya ini bawaannya tuh 2 jok ya. Oke. Dan ada footstepnya. Ini yang ini itu gue beli tambahan. Oh, additional. Aksesoris Oh, genuine BMW. Iya ya, push-step belakangnya nggak ada loh guys. Karena gue lepas. Harusnya ada lagi. Jadi footstep belakang sama subframe jadi satu panjang gitu. Sebenarnya yang boleh ngelepas push-step tuh cuman gue. Kenapa? Percuma goncengin siapa gue? Wah, kasihan. Bener. Ini jadi boleh diganti nggak sennya? Oh iya maaf. Lord, sennya. Tolong. Dah. Jadi sekarang Makmur Jaya udah nggak cuma terima Matic guys. Enggak, ini kebetulan privilege aja nih. Buat teman-teman dan Dimas. Bisa. Harley. Amin ya kan. CT 125 kita terima. Pokoknya motor-motor CC gede di sini udah bisa mulai menerima kok guys. Ini kebetulan buat cuci motor bisa. Saya kalau ke perisilan bisa. Yuk, sen tolong. Semoga nyala sen ya. Sok-sokan nih guys. Tuh. Kita lihat. Ini bukan radiator kan, oil cooler kan Mas Dim? Bukan, ini air cooler. Kalau rusak pakai punya FU. Bukan. Pakai punya VR. FYI VR segini gedenya. Emang iya? Iya, VR segede gitu. Oh, ini dia tipenya 90 itu. Tuh air intake-nya. Dulu modifnya repot banget ya, dulu belum ada modifannya. Bannya harus Metzeler ya. Bawaannya aslinya Metzler. Oke. Cuman ya ada Pirelli, ada apa, bawaannya aslinya Metzler. Silakan loh kalau mau dicoba lagi boleh. Nggak, Di sini nggak ada udah. pedoknya ya? Beda. Pedoknya kan masuk ke sini nih. Benar, Plop, gitu. iya. Coba lo lepas. Ini ada soketnya nih. Di kalau buka Kalau motor dilepas. ini kuncinya harus pakai SATA. Oh iya benar. Beda. Tekiro nggak mau. Ditolak langsung. Kok nyebut brand di sini? Oh iya benar, kemarin kan nggak masuk. Gue sayang kok Tekiro. Oh iya benar. Masa nggak sayang? Masa nggak? Oh nggak mau dikasih Tekiro. Mau Pak. Makanya main ke Gias. Ntar saya kenal itu Tekiro. Bisa nggak? Gue nggak tahu nih. Oh bengkel gua nggak ada hijau-hijaunya. Wah, mancing banget. Dia sangat memancing. Emang itu? Dibuka dulu kapernya. Ah, iya. Nah, ini soketnya. Sok depan VNDA belagu deh. Dibilangin standar Bison, nggak percaya. Ini tuh spionnya aja, let me guess, 1,2an. 200.000 toko hijau. Bener. Loh, nggak maksud gue daripada beli KW, mending gue beli nggak ada mereknya kan? Tapi sebenarnya ini ada kayak ilmunya ya. Jadi kayak seperti kalau Den Dimas pakai barang KW, orang percaya asli. Mas Rang pakai barang asli, percayanya KW. Enggak anjir. Iya. Nggak, ini namanya smart buying, ya kan? Daripada beli yang KW, mendingan beli yang nggak bermerek aja sekalian. Ini standarnya kurang tegak Mas dan debit karbu. Bener, lebih tinggi kan? Kayaknya ekstra lebih tinggi deh. Motor ini tapi yang ngerepotin satu, Apa tuh? ganti aki, Gimana? Kenapa emang? buka tangki. Oh. Jadi ganti aki nggak bisa di rumah. Cuma sama BMW. Heeh. Lihat di sini. Heeh. Nih, Iya. lihat nggak? Lihat. Itu colokan buat aki. Ada soket itu buat ngejumper ya. Nggak buat ngecas. Oh buat ngecharge-nya. Kalau ngejumpernya buka jok, sama mereka udah disiapin kabel di bawah sini plus minus. Jadi tinggal diceluk. Tapi nggak langsung kaki. Jadi tapi udah ada posisi jumpernya. Oke, itu dipersimpel ya. Karena ketika kalau harus bongkar tangki ini akan ribet banget Mas Dim. Soalnya kalau di Eropa, mau negara 4 musim, orang kan nggak riding ketika winter. Oh gitu, Ya musim dingin kan nggak ada yang riding. benar. Nah pasti motor tuh ditaruh di garasi.
Ya, akinya tekor. Makanya kalau di luar negeri itu banyak emang penjualan charger aki. Oh gitu. Jadi ketika winter masukin colok, celok, udah didiemin aja di dalam. Nah, nih teman-teman. Mungkin di konten Dan Dimas tuh nggak relate ya, tapi Mas Lang suka pengen nanya buat validasi. Sebenarnya pengucapan yang benar tuh gimana sih Mas Dim? Kalau orang Inggris pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris. BMW. BMW, itu berarti benar juga. Benar, tapi kalau orang Jerman emang BMW. 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 W-nya dibacanya W. Weh, oke. Kalau di Jakarta ada sikatannya Apa tuh? buat memikat wanita. Buat memikat wanita. Berarti harus Sam yang bawa nih. Kenapa? Sama lu juga kan? Di mana sen gua? Bisa nggak ya? Yang lip yang kiri. Apa? Oh, yang kiri. Yang kiri nyelip. Bisa gua nih masak sendiri, yakin gua. Coba. Kan nggak ada salahnya. Kok nggak masuk? Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Emang harus pelan-pelan ya masuk ke lubang-lubang gitu ya. Mm-mm. Benar. Atau biasa dilumasi. Oh, Nggak usah pengalaman Mas Lang ya. benar. Enak nggak usah dipasang dulu. Kita colok dulu soketnya. Oh iya benar. Belum. Ah. Terang nggak sih? Ya sebenarnya Terang lah. ini definisi sen terang kita harus patokin sama headlamp. Kenapa? Iya kan kadang-kadang kan kalau dari lawan arah Oh. sen tuh harus lebih terang daripada headlamp rumusnya. Lo katanya harus lebih terang. Bukan Bukan Sam. Sam. Iya. Ini bener kan udah? Tuh. Wah. Bisa gua kalau segitu doang. Oh no, di belakangnya dong, nyoldernya juga dong. Enggak usah itu tadi aja. Ini masangnya gimana sih? Oh ya gini kan. Nanti masalah kabel gampang diberesin. Tuh, Onin dulu. nyala deh. Oke. Apa? Ini banget. Ada doang. Ada. Sen. Jadi kalau wah Mas, lu nggak nyalain, tuh. Tit, tit. Ada tapi nggak ada ya. Apa gimana? Kayak ada tapi Ulang, nggak ada. ulang. Kalau berani apa? Kayak ada. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Apa katanya? Oh, lu berani Apa, banget sih. apa, gimana? Apa? Kayak apa? Kayak apa, Mong? Kiwi gimana? Apa? Ada tapi nggak ada. Oh, apa sih yang ada tapi nggak ada, Mong? Emang sejarahnya gimana, Mong? Itu sen. Lu berani? Oh, Hah? berani juga lo gue Berani. lihat sama Tuh, bos lihat lu tuh. ya. Hah, kalau gue jadi lo sih, Mong, hati-hati aja sih, Mong. Sen sebelah kanan sudah terpasang. Kita tes. Nyala kan? Ya, nggak. Kalau harga sen sejuta, gue komplain. Ini 30.000. 30.000 kedipnya segitu ya udah lah, udah alhamdulillah. Malah nyuci. Anjir, malah nyuci. Tadi dulu hazard bisa kan? Bisa kan hazard deh? Bisa. Nyala. Nyala. Tapi hazardnya kedipnya lama bener ya jedanya ya? Tapi kalau sen enggak. Dayanya beda sih. Lebih kecil dia sama ada. Iya, dayanya beda. Ya, 30.000 guys. Kalau mau link affiliate-nya boleh klik di bawah sini. Lumayan komisinya buat ganti oli BMW. Habis ini kita mau coba bersihin injektor. Injektornya sini nih. Gua nggak tahu cara ngelepasnya gimana. Bismillah, tapi injektornya bener di sini. Tadi gua udah ngecek di Google. Surprisingly di Google juga susah nyari informasinya. Again, motor ini udah tidak begitu banyak ya. Jadi harus sedikit ini. Dan gue pengen nyuci banget motor ini, jujur. Pengen dicuci biar bersihan aja. Saya udah lama banget nggak dicuci di motor. Lah ada daun. Di antara kisi-kisinya ada daun guys. Kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan. Ada daun di situ. Tenang. Habis pasang ini, sen, injektor, cuci. Bisa Lord? Perlu gue bantuin nggak? Dengan skill gue yang sebagai mekanik ini. Diketawain gue malu? Ya emang iya sih. Gua aja keren dah. Bintang kan? Iya ada ini ya BMW. Benar. Iya ada BMW-nya, baru sadar gue. Ayo bersihin injektor. Coba ya. Tuh kan? Berepet kan? Suka ada berepetnya dikit. Kalau getarnya emang BMW-nya segitu getarnya teman-teman. Belakangnya emang nggak ada ya sennya ya? Di sini kan? Ini mati nih. Mati iya. Iya mati dikit. Punten, itu udah umurnya 10 tahun Oh, iya, lampu betul. itu. Lama ini pada pernikahan gua. Wah! Ayo bersihin injektor. Ayo. Bismillah ya. Panjang ya? Mau lepas ini dulu? Iya. Lepas ini dulu deh. Iya. Sebenarnya kita bilangnya bukan uji bintang guys. Kapan? Harusnya hack. Hack. Hack tuh L. Hex. Hex. Karbon dong. Wah. Anjay, dilapis dong. Banyak yang biasanya ganti open filter. Jadi nggak pakai ini lagi. Oh kayak KNN gitu Langsung ya. di sini, serut gitu. 3 bautnya, kocok gitu.
Tapi seingat gue 2 bisa langsung dilepas deh. Enggak Mas Dim, ngelok. Hati-hati. Nah, itu buat apa ya? Nih, buat ini ke sini. Variasi. Oh. Variasi. Variasi betul. Conjer 3 Udah, tuh. gini aja nih. Tuh. Apaan? Nih Itu kan ada kalau stiker itu. hilang nih guys, Enggak nih. Hah? Feeling Masrang harganya sekitar 4 juta atau 5 juta. Hey, ini lagi bahas injektor. Oke. Lu nanya apa tadi? Ini kalau hilang Berapa? 5 juta. Gue nggak kasih. Nggak Ini nyampe? coba berapa tebak? Buntutnya doang nih, buntut doang, nggak sama 7. lampu. 7. Ya. Kalau nggak di BMW ya, sekarang udah ada Cinanya. Iya. Coba injektor mana? Nih. Kotor nggak? Kita lihat. Mas. Gimana cara bersihinnya? Oh, ini 4 hole. Hah? 4 hole. Kalau dibolongin lagi lebih kencang, ntar? Iya, lebih boros. FYI, hole ini tuh juga ada arahannya, Mas. Ada yang Arahan menyamping. atasan? Betul, arahan pemain bola. Arahan arkan, Bersihinnya gimana? semprot. Coba bersihin dulu. Semoga bener ya gara-gara itu. Nih kita Apakah- lihat nih ya, teman-teman. Sini, Nih, sini. kotornya kayak gini nih. Nih. Nih yang terang. Mana sih emang kotor? Tuh, Kotor banget. tuh. Kerake hitam. Timbal bahan bakar biasanya, Mas Dim. Tuh. Dia nggak suka timbal balik. Bukan, beda itu. Jadi nanti nih lubang ini kita taruh gini. Nah, tapi ini harus kena arus listrik biar nyemprotin ke sini. Gitu. Jadi mau dibikin soketnya dulu. Oh, Ah, harus tuh. harus. Ya, pastiin aja nggak rusak ya injektor. Gue nggak tahu nyari di mana. Bisa ganti injektor Vario? Bisa ya? Nggak bisa. Proper. Wah. Coba ya, sudah dibersihkan. Celok. Semoga ya, habis ini motornya lebih baik. Beh. Bener kan? Iya bener yang itu. Terus tinggal celok gitu doang? Iya. Anjay. Udah siap terima BMW ya? Insya Allah. Ntar dulu, kabelnya kayak kelilit nggak sih? Nah, bro udah hafal langsung. Oh bukannya gini, kayak udah nggak. Kalau tadi kan masih menebak-nebak kan? Ntar dimasukin yang ini aja ya. Coba. Habis ini kita buktikan guys, dibersihin, kita nyalain. Apakah benar gara-gara injektornya jadi berbet motornya? Assalamualaikum. Nah kan, masih ada sisa bensin kotor ya. Hap. Jadi gimana setelah diservis? Sudah lebih membaik. Cuman karena emang injektornya nih butuh tekanannya gede banget, jadi agak susah emang. Ya, memang. Mungkin butuh alat itu sekali ya. Oh, udah motor kayak begini ya buat bersihin injektornya. Jadi ya, tapi so far sih udah lebih mendingan dari tadi, berebutnya lumayan sering. Ya, mungkin ada sisa-sisa bensin basinya juga sih. Jadi ya, iya. Kita pakai dulu beberapa hari ya kan, kita lihat perkembangannya gimana. Kalau misalkan masih ternyata belum bener-bener banget, ya antara dibersihin lagi atau ganti injektornya. Gue nggak tahu berapa injektornya karena ini harganya. Gimana? Apakah kita harus lebih sering lagi konten motovlog seperti ini teman-teman? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. See you next video guys. Bye bye. Belokan.